Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Marsaldira Deva dengan NIM 210555193. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tugas besar yang saya buat, yaitu untuk tugas UAS, di mana di sini saya membuat aplikasi tentang rumah sakit Bangli Medika Santi yang ada di Bangli. Pada aplikasi yang saya buat ini, saya mencantumkan ada headernya seperti ini, kemudian ada arahannya, dan ada 3 buah menu pilihan. Yang pertama ada menu visi misi, di mana pada menu ini kita akan menampilkan visi misi dari Rumah Sakit Bangli Medika Santi. Dan yang kedua ada menu registrasi rawat inap di rumah sakit. Dan yang ketiga ada menu registrasi untuk poliklinik. Langsung saja kita coba mulai dari visi misi terlebih dahulu. Saya coba masukkan input 1 untuk menampilkan menu visi misi. Nah, karena saya sudah inputkan 1, di sini akan tertera visi dan misi dari rumah sakit BMC ini. Nah, visinya nah ini. Misinya juga adalah untuk kembali ke menu utama, tekan 1. Seperti itu. Kita lanjut ke menu kedua, yaitu menu registrasi rawat inap. Kita masukkan input 2. Nah, pada menu rawat inap ini, saya memasukkan ada 5 pilihan kamar, 5 tingkatan kamar yang ada di rumah sakit BMC. Di sini juga terdapat header sama seperti tadi, kemudian judulnya rumah sakit BMC, jenis kamar, VIP, nama kamarnya, VIP, nama kamarnya, kelas 1 sampai BPJS. Di sini kita akan memasukkan input 1-5, dan jika inputnya selain 1-5, program akan kembali ke menu utama. Seperti itu. Jadi kita langsung saja menuju ke, kita coba masuk ke menu 1. Seperti ini. Menu VIP, kamar terdewa, terdapat fasilitas seperti ini. Seperti ini. Dan tarif kamarnya sebesar 3.500.000 per malamnya. Jika ingin memesan, klik 1 untuk ya, dan jika tidak, klik 0 untuk tidak. Program akan kembali ke menu utama lagi. Jadi kita kembali. Kita coba masuk ke VVIP. Itu kita buka. Fasilitasnya berkurang sedikit. Di sini juga sama, terdapat header, malam, ya, dan tidak sama seperti tadi. Kita coba untuk semua menu. 3 kelas 1 seperti ini. Fasilitasnya cuma segini, tarifnya 1,3 juta. Coba lagi untuk yang keempat ya. Ada kamar kelas 2, fasilitasnya semakin sedikit karena tarifnya juga semakin sedikit. Kita coba ke kamar yang pilihan 5, kamar BPJS. Kamar di sini terdapat 2 orang di dalamnya. Tarifnya ditanggung BPJS, berarti free. Tarifnya adalah 0. Jadi kita coba mungkin ke VIP. VIP kita pesan ya. Nah, setelah kita pesan ini, kita langsung disuguhkan sebuah formulir pendaftaran. Sama di sini juga terisi header juga. Di bawahnya terdapat formulirnya. Kita masukkan nama pasien. Kita masukkan nama pasien, nama saya. Kemudian akan lanjutkan usia 19 tahun. Jenis kelamin, tekan 1 untuk kelamin laki-laki dan 2 untuk kelamin perempuan. Periode malam, anggap 2 malam. Nomor telepon, alamat, tekan 1 untuk mencetak slot. Apabila kita masukkan yang lain, akan kembali ke menu utama. Bisa kita masukkan 3, kembali ke menu utama. Jadi kita lagi. Usia 19 tahun, sekarang laki-laki, 2 malam. Alamat,
Kemudian tekan 1 untuk mencetak struk. Struknya akan ditampilkan seperti ini. Kabar header dari Rumah Sakit Bangli Medika Santi, surat keterangan perawatan, identitas pasien, nama, usia, dan jenis kelamin yang tadi sudah diinput, kemudian rincian biaya, ada pilihan kamar, itu kamar VIP yang nama kamarnya adalah Sadewa, biaya kamar per malamnya 3,5 juta, dan periode malamnya 2 malam, total biayanya 7 juta. Data berhasil dicetak sehingga data nanti akan sudah ditampilkan di TXT. Tekan 1 untuk kembali ke menu. Sebelumnya kita cek dulu data yang ada di TXT tadi. Nah, datanya sudah tersimpan seperti ini. Registrasi rawat inap, kemudian nama pasiennya seperti nama saya tadi, Madewa Sundara Deva. Kemudian kita klik, akan tampil seperti ini. Sama seperti stroke yang ada tadi. Yang ada di sini tadi. Tampilannya sama. Kemudian kita lanjutkan. Tadi karena menu 2 sudah, kita lanjut ke menu ketiga. Di sini pada menu poliklinik saya mencantumkan ada 10 pilihan. Poli anak, THT, jantung, gigi, mata, jiwa, kulit dan kelamin, syaraf, objin atau kandungan, dan internal atau penyakit dalam. Sama seperti tadi, jika kita input lain dari pilihan yang ada di atas, jadi akan kembali ke menu utama. Seperti itu. Kita lanjut ke poliklinik. Kita coba menu 1 bagaimana tampilannya. Seperti ini. Saya menambahkan poli anak, nama polinya, pelayanan spesialis anak sebagai apa yang dilayani di sini, nama dokternya dan spesialisnya, kemudian biaya konsultasinya 150.000, biaya obat 50.000. Pesan jika iya, nanti akan dilanjutkan ke pengisian formulir, dan jika tidak akan kembali ke menu utama. Jadi kita coba ke semua menu. Kulit hati sama seperti tadi, hanya berbeda pada nama kulit hati, dan spesialis THT, nama dokternya juga berbeda, spesialisnya, biaya konsultasi juga berbeda. Lanjut ke poli selanjutnya. Ada poli jantung. Seperti ini. Ada poli gigi. Seperti ini. Tarifnya juga berbeda-beda pada setiap polinya. Ada poli jiwa. Seperti ini. Kembali. Poli kulit dan kelamin. Poli syaraf. Ada poli objin atau kandungan. Dan yang terakhir ada poli internal. Kita anggap kita pesan ke poli penyakit dalam atau poli internal. Jadi kita klik 1 untuk iya, masukkan data diri, ada pasien, nama saya lagi. Usia 15 tahun, jenis kelamin laki. Di sini saya mencantumkan 2 pilihan, yaitu untuk jalur umum, metode pembayarannya, dan BPJS. Jika jalur umum, nanti tarifnya akan dieksekusi sama seperti yang sudah ditampilkan tadi, sedangkan kalau jalur BPJS nanti tarifnya akan nol. Kita coba jalur umum dulu. Dan 1 untuk mencetak struk. Nanti tampilan struknya sama seperti ini. Identitas pasien, pilihan konsultasi, nama dokternya, jenis perawatannya, kemudian biaya konsultasi, biaya obat, metode pembayarannya metode umum, dan tarifnya 400.000. Kita kembali ke menu awal. Kita coba ke poli yang berbeda, THT. Usia 19 tahun. Kita mulai lagi. Kita coba ke pembayarannya pakai BPJS, jadi struk, maka total biayanya nanti akan nol karena metode pembayarannya ada BPJS. Yang
kita kembali ke menu. Jadi hanya sekian aplikasi yang saya buat dari aplikasi tentang Rumah Sakit Bangli Medika Sandi. Di sini juga terdapat 3 buah menu yang sudah saya paparkan tadi, yaitu ada menu pertama itu menu visi misi, kedua menu rawat inap, dan poliklinik. Mungkin hanya sekian untuk demonstrasi aplikasi Rumah Sakit Bangli Medika Sandi ini. Saya lanjutkan dengan penjelasan untuk source code-nya. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan dari TXT-nya, di mana nanti filenya akan tersimpan sesuai dengan nama yang kita cantumkan. Seperti tadi nama saya, jadi namanya dijalankan nama saya. Langsung saja kita menuju ke source code-nya. Di sini saya menggunakan 3 library, itu studio.h, input output, standar input output seperti biasa, printf, scanf seperti itu. Selanjutnya adalah string.h, di mana kita di sini, karena saya di sini menggunakan string copy dari strcpy, jadi saya menggunakan string.h untuk melakukan eksekusinya. Selanjutnya ada windows.h, di mana di sini library ini saya gunakan untuk merubah warna pada tampilan aplikasi pada di main. Perubahan warna ini 7, 8 untuk backgroundnya dan 7 untuk tulisannya. Oke, langsung saja di sini saya membuat fungsi harga kamar, di mana harga kamar ini nanti akan dipergunakan dalam pemilihan kamar rawat inap, di mana seperti yang tersedia di aplikasi tadi, harga kamar untuk VVIP ada 3,5 juta, VIP 2,5 juta, kelas 1 1,3, 2 ada 800.000, dan untuk kelas BPJS 0. Kemudian di return harga. Selanjutnya ada fungsi void untuk menampilkan dari string ini. Itu nama kamarnya, kamar 1 namanya Sadewa, nomor 2 Nabula, VIP-nya yang tadi VVIP, kelas 1 ada Yudhistira, kelas 25 ada BPJS 1. Kemudian di sini saya melakukan printf, %s dan jenis kamar. Di sini karena saya pergunakan dalam penciptaan struknya. Penciptaan struk di atas. Di sini saya melakukan pemanggilan fungsinya agar string copy yang tadi saya lakukan dapat muncul di sini langsung. Oke, lanjutkan. Selanjutnya ada fungsi harga konsultasi, harga konsul, di mana fungsi ini nanti akan dipanggil pada saat menggunakan pada waktu pilihan menu ketiga, menu poliklinik dan konsul. Konsultasinya memiliki harga yang berbeda-beda. Konsultan 1 pada Poliana harganya segini, 2 ini, dan seterusnya, kemudian di return seperti itu. Selanjutnya ada fungsi harga obat, sama seperti tadi. Fungsi ini digunakan pada pencetakan struk harga obat. Itu saya struk poliklinik. Selanjutnya ada fungsi void, nama poli, seperti yang tadi sudah ditampilkan pada hasil running pada struknya. Dan nama polinya itu poli spesialis anak, THT, jantung, yang tadi ada di atas. Kemudian ada fungsi nama dokter. Oh ya, di sini sebelumnya juga saya lakukan printf sama seperti yang tadi, nama dokter tadi, agar string data yang ada di strcpy ini dapat tampil di struk. Misalnya ada fungsi nama dokter, seperti yang sudah tertera tadi. Di sini juga saya melakukan print, sama juga seperti perawatannya ada di atas. Misalnya ada fungsi pembayaran, yaitu metode pembayaran yang tadi. Fungsi metode pembayaran BPJS dan umum, di mana tadi BPJS pembayarannya akan gratis dan umum akan membayar sesuai dengan tagihan yang ada. Ini ada void untuk jenis kelamin, agar saya tidak terus mencetak strcpy seperti itu. Jadi saya membuatnya sebagai fungsi, karena di sini saya memasukkannya sebanyak 2 kali. Jadi agar sekali saja, jadi saya gunakan sebagai fungsi. Selanjutnya ada fungsi header yang ada di atas tadi.
ulang indikasi tadi yang ada di atas tadi. Di sini fungsinya tidak memerlukan input apapun karena dia hanya tampil saja di bagian atas. Selanjutnya ada fungsi load enough. Di sini memerlukan input pilihan yang nantinya ada di main. Saya menggunakan sistem clear screen agar pada saat menu ini ditampilkan akan langsung membuat line baru, tidak lanjut ke bawah. Menunya seperti ini yang sudah tertera tadi. Selanjutnya ada fungsi pilihan kamar. Itu jika kita masukkan input 1, 2, 3, atau 4, dan 5, jadi akan tampilan fasilitasnya akan ada seperti ini. Di sini juga saya menggunakan sistem clear screen atau CLS untuk menampilkan ini agar dia membuat line baru, halaman baru tanpa menulis di bawahnya, tanpa kita harus melakukan scroll. Di sini saya memerlukan input harga dan jenis kamarnya. Kemudian ada input pilihan kamarnya juga. Fungsi ini juga hanya saya gunakan untuk menampilkan saja, belum ada operasinya karena operasinya ada di atas tadi. Dan di sini ada cetak stroke, fungsi cetak stroke load enough. Di sini memerlukan input dari yang berasal dari main, yaitu kan setelah kita memilih kamar tadi, kita akan disuguhkan dengan formulir pendaftaran. Nah, di sini input dari formulir pendaftaran itu akan diperlukan pada fungsi cetak stroke ini, di mana saya memerlukan nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, usia, periode, dan pilihan kamarnya. Di sini juga saya deklarasikan jenis kamar yang ada tadi, harga, total, jenis kelamin, lain-lain juga. Juga saya memanggil fungsi header dan sistem CLS tadi juga. Kemudian ada dapat hitungan harga dari rawat inap ke pilihan 2. Sini saya inisialisasikan fungsi harga kamar itu sebagai harga dan perhitungannya seperti ini. Total 1 sama dengan periode dikali harga. Berapa banyak malam menginap di kamar tersebut akan dikalikan dengan harganya. Perbedaannya seperti ini. Di sini saya memanggil fungsi jenis kelamin dan nama kamar yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan fungsi untuk pilihan ketiga, yaitu fungsi poliklinik. Di sini pada poliklinik juga memerlukan input pilihan. Dan misal kayak tadi pilihan 1, 2, atau 3. Jika pilihan yang dimasukkan 3, maka di sini akan dieksekusi. Sama saya juga memanggil sistem CLS dan fungsi header. Di sini juga terdapat 10 pilihan mulai anak DHT sampai interna. Ini sudah saya demonstrasikan tadi. Kemudian ini adalah pilihan konsultasi. Setelah menginput dari menu yang ada di atasnya, itu menu konsultasinya. Jika kita memilih 1, maka akan tampil ini, 2 ini, 3, dan selanjutnya. Pada fungsi ini memerlukan input pil konsul atau pilihan konsultasi. Itu pilihan yang ada di sini. Yang mana dipilih itu saya namakan sebagai pil konsul, variabel pil konsul. Di sini saya juga memanggil sistem CLS untuk sebenarnya tujuannya sama, untuk membuat layar menjadi bersih kembali agar tidak perlu scroll ke bawah. Saya juga memanggil fungsi header. Jika pilihan konsultasinya 1, boleh anak tampil seperti ini, tarifnya ini, 2, 3, juga sama sampai ke 10. Selanjutnya ada fungsi cetak stroke 2, yaitu cetak stroke poliklinik. Nah, cetak stroke tadi yang pertama yaitu fungsi untuk cetak stroke rawat inap. Yang kedua saya gunakan sebagai cetak stroke poliklinik. Di sini juga sama memerlukan input nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, usia, pilihan konsul, metode pembayaran. Berbeda di sini tidak memerlukan periode. Di sini juga saya deklarasikan semuanya yang diperlukan. Saya juga memanggil sistem CLS untuk membuat screen menjadi bersih agar tidak perlu untuk scroll. Fungsi header. Dan saya inisialisasikan harga konsul. Itu fungsi harga konsul sebagai harga konsul. Dan harga
fungsi harga obat sebagai harga obat, agar pada saat perhitungannya tidak perlu menulis panjang-panjang. Nah, di sini total 2 itu saya riset sebagai 0. Dan jika metode pembayarannya 1 atau metode pembayaran secara umum, baru akan dieksekusi total 2 sama dengan harga konsul ditambah harga obat. Dan jika selain 1 atau 0, maka totalnya akan 0. Karena langsung dianggap sebagai BPJS. Untuk tampilannya seperti ini, sama seperti tadi, saya juga memanggil fungsi jenis kelamin. Di sini ada fungsi nama poli juga saya panggil, nama dokter, dan metode pembayaran. Kemudian di sini saya lanjutkan dengan fungsi visi misi, yaitu pada pilihan pertama. Di sini hanya memerlukan input pilihan, karena pada fungsi visi misi ini cuma menampilkan saja kemudian kembali lagi, tidak ada yang harus dieksekusi. Selanjutnya saya menampilkan fungsi export stroke rawat inap. Inputnya sama seperti cetak stroke yang tadi, variabelnya juga sama. Hanya di sini saya menggunakan fungsi file, membuat pointernya. Pointernya adalah hasil. Kemudian saya menambahkan sebuah variabel nama file. Kemudian saya menggunakan fungsi sprintf, di mana fungsi ini nantinya akan membuat nama dari txt atau nama file txt-nya sesuai dengan nama file. Di mana di sini nama file yang saya maksud adalah registrasi rawat inap underscore nama, di mana nama yang diinputkan akan masuk pada nama file ini, registrasi rawat inap, kemudian nama dari pasien yang masuk rawat inap. Kemudian pointer hasil itu saya inisialisasikan sebagai fopen untuk membuka file. Pada nama file yang tadi, apapun nama file yang tadi akan di-open, dibuka, dan modenya adalah write, itu menuliskan. Apapun yang saya suruh di sini akan dituliskan. Kemudian jika hasil pointernya bernilai 0, maka akan dieksekusi printf file tidak ada. Dan jika ada, filenya ada atau tidak bernilai 0 maksud saya, atau kosong, maka akan menampilkan file seperti ini. Tadi headernya fprint pointer, kemudian baru apa yang ingin ditampilkan seperti ini. Kemudian akan dieksekusi fclose untuk menutup file. Selanjutnya ada export stroke konsultasi atau poliklinik. Punya kurang lebih sama dengan stroke yang ada di atas. Variabelnya juga kurang lebih sama. Di sini saya memasukkan string copy dan tidak memasukkan fungsi-fungsi yang saya buat tadi, karena pada fprintf di sini tidak bisa saya masukkan langsung sama seperti tadi, karena di sini saya membuatnya seperti ini, printf %s/n. Jadi bisa saja saya masukkan, tapi di sini saya harus membuat fprintf hasil seperti tadi yang ada di bawah. Jadi sama saja saya melakukan 2 kali pembuatan fungsi. Jadi langsung saja saya masukkan di sini, maka tidak perlu membuat fungsi lagi. Nama dokter, harga obat sama seperti tadi, saya masukkan langsung di sini. Total 2 sama, seperti tadi juga sama, tidak ada perbedaannya. Ini pembuatan filenya. Nama pointernya harga konsul, sama seperti tadi, nama file, sprintf, nama filenya, registrasi underscore poliklinik underscore nama pasien. Dan pointernya sama dengan fopen, buka file, kemudian modenya yang dipilih ada write, menuliskan. Sama seperti tadi, jika pointernya bernilai 0, maka akan keluar, dan jika tidak, maka akan menampilkan yang ada di sini, seperti yang sudah saya lampirkan tadi. Kemudian akan dieksekusi fclose jika sudah. Di sini adalah fungsi input-output utamanya, yaitu integer main. Ini saya memerlukan variabel nama, alamat, jenis kelamin berupa integer, nomor telepon berupa string juga, jenis kamar string,
usia berupa integer. Kemudian di sini saya perlukan pada rawat inap. Dan yang di sini saya perlukan pada poliklinik. Dan yang ini lanjut visi ada pada visi misi. Dan kembali ini dieksekusi di terakhir, apakah ingin kembali ke menu yang seperti tadi. Kemudian sistem CLS untuk clear screen pada bagian awal agar tidak isi apa itu di atasnya, langsung saja dieksekusi. Kemudian ada color 8 ini yang di depan untuk backgroundnya dan 7 ini untuk tulisannya. Kemudian saya mengambil fungsi header. Di sini saya print menunya apa saja yang ada dan persyaratannya. Ini masukkan pilihan. Kemudian di sini scan penangkap pilihan apa yang dimasukkan 1, 2, atau 3. Kemudian di sini saya membuat sebuah percabangan. Saya menggunakan switch case, di mana case 1 itu visi misi. Di sini untuk memanggil visi misinya. Kemudian print n tekan 1 untuk kembali ke menu utama. Dan di sini returning. Itu pada case 1 saya memanggil visi misi dengan pilihan yang tadi. Print F tekan 1 untuk kembali ke menu utama. Scan F divisi dan variabelnya. Kemudian jika lanjut visi sama dengan 1, maka akan kembali ke menu utama domain. Kemudian ada case 2 yaitu untuk rawat inap. Di sini saya memanggil menu kamar. Itu pilihan kamar yang 1, 2, sampai 5. Kemudian di sini saya menangkap pilihan kamar yang dipilih 1, 2, 3, atau 4, dan 5. Kemudian saya memanggil fungsi pilihan kamar. Dan jika yang di rumah 1, maka kamar 1 akan dilihatkan ke VIP 2, 3, dan seterusnya. Kemudian saya print ya atau tidak. Jika iya, maka kamar akan dipesan dan lanjut ke formulir. Dan jika tidak, akan kembali ke menu awal. Selanjutnya, jika di sini diklik ya, 1, maka akan dieksekusi formulir pendaftarannya. Di sini saya juga memerlukan sistem CLS untuk membersihkan layar, header, kemudian formulirnya apa saja. Di sini %s, nah, nama berbentuk char, string. Dan jika saya hanya menggunakan %s, yang hanya ditangkap hanyalah satu kata, tidak bisa lebih dari satu kata. Jadi saya menggunakan %/ns seperti ini. Selanjutnya ada input usia, kelamin, periode atau malam, nomor telepon, dan alamat. Setelah menginputkan itu, tekan 1 untuk mencetak stroke. Dan jika tekan 1, maka stroke akan dicetak, kemudian data akan disimpan di file txt. Jika tidak, akan kembali ke menu utama. Dan jika di sini juga memasukkan selain 1, akan kembali ke menu utama. Dan akan dieksekusi, cek kondisi kembali ke menu utama. Setelah melakukan cetak stroke, ini kembali ke menu utama. Jika menekan 1, akan kembali. Jika tidak, akan langsung return 0. Seperti itu. Lanjut ke case 3. Dimana di sini adalah fungsi poliklinik. Di sini memerlukan perpilihan juga. Di sini saya memanggil menu konsul, itu yang ada 10 biji tadi. Kemudian ada print F, 10 pilihan itu, dan scan F untuk memasukkan pilihannya, untuk menangkap pilihannya. Dan jika sudah ditangkap pilihannya, akan memanggil menu pilihan konsul, pilihan mana yang dipanggil, nanti tampilan itu yang akan muncul. Misal dokter mata, di dokter mata yang muncul. Selanjutnya, saya juga membuka sebuah percabangan pilihan konsul. Jika pilihannya 1 sampai 10, maka akan dieksekusi. Print F ya dan tidak, masukkan pilihan Anda. Dan
jika tidak akan kembali ke menu awal. Di sini jika ya dan tidak, jika pilihannya adalah ya, maka langsung lakukan dieksekusi, masukkan formulir pendaftaran. Jadi jika tidak, maka akan kembali ke menu utama. Di sini juga perbedaannya tidak memasukkan periode atau malam, hanya nama, usia, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Di sini juga memiliki perbedaan menggunakan metode pembayaran, mau menggunakan metode umum, itu membayar seperti biasa, atau menggunakan BPJS. Karena jika menggunakan metode umum, maka tagihannya akan sama seperti yang tertera pada tampilannya. Dan jika menggunakan metode BPJS, tagihannya akan gratis. Dan di sini ada scan F, metode pembayaran, untuk menangkap metode pembayarannya apa. Tekan 1 untuk mencetak stroke. 1 untuk lanjut. Lanjut 2 di sini saya gunakan untuk mengambil inputan tekan 1 ini. Nah, jika lanjut 2 sama dengan 1 akan dieksekusi cetak stroke-nya dan yang disimpan ke txt. Selanjutnya ada pilihan untuk kembali ke menu utama. Dan ini merupakan akhir dari switch case. Nah, kemudian dari terminal untuk kembali yang wajib dan akhir dari program. Mungkin hanya sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan pada tugas besar saya kali ini atau tugas akhir saya kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Saya juga minta maaf apabila selama 1 semester ini saya sempat mungkin menyusahkan Bapak atau sempat membuat Bapak tersinggung. Saya minta maaf. Jadi mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas yang Bapak berikan selama ini. Mungkin hanya sekian. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan para pesanti. Om Santi 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 Om.